saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kesibukan kita di dalam menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini, saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudaraku, untuk kita menyempatkan diri untuk sejenak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, dan juga pedoman hidup yang Allah turunkan untuk umat manusia dan semesta alam. Oleh karena itu, sangat rugi bagi kita jika hari-hari kita, karena kesibukan kita, sehingga kita tidak sempat untuk membaca, memahami isi kandungan dari Al-Quran. Kita berharap dengan kita membaca dan memahami, akan semakin banyak hikmah yang bisa kita petik, sehingga dengan hikmah yang ada, yang terkandung dalam Al-Quran, akan menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang senantiasa Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, sehingga langkah kita di dalam kehidupan di dunia ini akan senantiasa terarah, akan senantiasa selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari sejenak kita sama-sama membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1-26, di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita umat manusia bahwasannya akan ada hari pembalasan terhadap kita manusia, terhadap apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan senantiasa berbuat amal soleh, maka Allah akan menjanjikan surga bagi kita. Begitu juga sebaliknya, jika semasa hidup kita di dunia ini senantiasa kita habiskan waktu kita untuk perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang mengandung kemurkaan Allah, maka nanti Allah akan menyiapkan balasan berupa neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perkara yang demikian, dan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa mengamalkan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Mari sejenak, saudara-saudaraku, kita sama-sama membaca, memahami isi kandungan Al-Quran di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1-26. Hal ataka hadisul khasiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma izin khasiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dori', tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhu yawma izin na'imah, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha
sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan? Fazakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytirin, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan kita membaca, memahami isi kandungan di dalam ayat ini, kita akan senantiasa diberikan panduan, pedoman di dalam kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayahnya kepada kita, menolong kita untuk senantiasa istiqomah di dalam kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.